Ini dia host kita, Nisie, Cella dan Gita. Dan ini dia narasumber kita, Kuena, Angel, Jennifer, Nicole, dan Michele. Kelompok 5 mempersembahkan podcast, Sajak Sisi Lain. Episode, dari Doa Jadi Duka, dari Koin Jadi Luka. Hai, kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini sambil nugas atau ngedumel soal deadline. Perkenalkan, aku Nixie, dan selamat datang di Sajak Sisi Lain, podcast tempat kita ngobrolin puisi-puisi yang nyeleneh tapi nyantol di kepala. Aku Gita, minggu ini aku baca 2 puisi yang pendek tapi sukses bikin aku diem 5 menit setelahnya. Dan aku Sheila yang awalnya cuma cari inspirasi puisi Instagram, tapi malah dapat 2 puisi yang kayaknya harus dibaca sambil duduk tegap nih. Nah, hari ini kita bakal bahas 2 puisi modern, yaitu satu dari Remy Shalado, judulnya Communication Gap, dan yang satu lagi dari buku Cica, karya Cynthia Haryadi, halaman 80. Puisi-puisi ini bukan tentang bunga atau langit, tapi soal Tuhan dan koin. Tenang-tenang, kita bahasnya santai aja kok, kayak ngobrol di kafe tapi temannya tajam. Nah, mari kita masuk ke segmen pertama, yaitu tentang puisi Communication Gap. Puisi pertama ini judulnya Communication Gap. Isinya cuma satu kata, yaitu Tuhan. Tapi kata itu dipretelin gitu. Awalnya ditulis besar-besar, Tuhan, lalu makin kecil, makin terpisah, jadi tu dan han, dan akhirnya hantu. Ini puisi yang diam-diam menyentil nih, kayak menyuarakan keraguan, kegelisahan, atau bahkan kehampaan rohani. Tipografinya benar-benar jadi media ekspresi penulisnya. Bukan cuma huruf yang jatuh, tapi keyakinannya yang juga ikut runtuh. Aku rasa ini kayak metafora buat iman yang perlahan hilang arah, dari sakral jadi ketakutan. Biar nggak cuma dari perspektif kita aja, sekarang kita sudah terhubung lewat video call dengan Kak Kuena, yang adalah seorang peneliti teologi dan pemerhati sastra. Halo Kak. Halo, senang banget bisa diajak ngobrolin puisi sekeren ini sama kalian bertiga. Menurutku, puisi Remy ini tuh kuat banget dalam kesederhanaannya. Kata Tuhan dipotong-potong sampai akhirnya jadi hantu. Itu mencerminkan krisis spiritual yang semakin hari semakin nyata. Apalagi di zaman sekarang, banyak banget orang yang makin jauh dari Tuhan, dan ngerasa kosong juga hampa. Jadi maksudnya, puisi ini nunjukin bahwa kehilangan arah spiritual bisa bikin kita ngerasa kosong ya? Kayak sering nyebut, tapi kadang makin jauh maknanya. Betul banget, Gita. Dan bentuk puisinya tuh mendukung. Huruf yang semakin turun, terpisah kayak iman kita yang runtuh. Ini jadi metafora visual. Aku baru sadar juga, fragmentasi itu bukan sekedar estetika ya, tapi jadi cara menyampaikan perasaan yang nggak bisa dijelaskan pakai kalimat yang panjang. Iya, Sela. Bahkan kalau kamu perhatiin, transisi dari Tuhan ke hantu itu kayak ngasih tahu kalau kehilangan makna bisa berujung ke ketakutan. Bukannya tenang, malah kita jadi makin takut. Wah, aku jadi mikir nih, jangan-jangan banyak dari kita yang selama ini merasa beriman, tapi ya sebenarnya lagi ke gap juga ya. Hahaha, relatable banget. Dan puisi ini tuh nggak marah, tapi sedih. Kesedihan yang dalam, tapi nggak meledak-ledak. Kak Quina, makasih banget ya. Baru beberapa menit ngobrol, tapi udah kayak dapat sesi refleksi Jumat sore gitu. Dan semoga Kak Kuena nggak bosan kalau kita undang lagi ya. Mungkin lain kali kita bahas puisinya W.S. Rendra ya. Benar banget. Oke, Kak Wina udah pamit dari video call. Tapi suaranya masih muter di pikiran. Kita lanjut yuk ke puisi kedua. Puisi kedua ini beda rasa, tapi dampaknya nggak kalah nih. Judulnya nggak dicantumkan, tapi isinya itu, wow. Puisinya menggambarkan perempuan keturunan Cina seperti uang receh. Bisa ditukar, dilipat,
bikin celengan. Dan ada suara kecing yang muncul berkali-kali. Lucu di permukaan, tapi kalau direnungi, ya nyakitin sih. Simbolnya kuat. Nah, ini tentang tubuh, nilai, dan sistem yang menindas. Nah, sekarang kita udah terhubung dengan Kak Angel, aktivis perempuan dan pembaca puisi kelas berat. Hai Kak Angel. Halo semua, puisi dari Sinta ini menurut aku bentuk sindiran sosial. Ia menunjuk langsung pada perempuan, khususnya minoritas, yang direduksi jadi fungsi ekonomi. Diksi kayak konten dicemplungkan, ditukar tunai itu kasar, tapi justru bikin pembaca nggak bisa pura-pura tenang. Nah, justru itu kekuatannya. Teknik penggunaan diksi yang tajam sengaja dipakai oleh penulis untuk menyadarkan penonton atau pembacanya kalau begitulah kenyataan sekarang ini di kehidupan masyarakat. Aku suka bagian bisa bernafas setelah masuk celengan tuan tanah. Ironis banget, nafasnya bukan karena bebas, tapi karena udah dikurung dengan rapi. Menurut aku, di bagian itu, Sinta justru ingin bilang, jangan senang dulu ketika kamu dianggap cukup. Bisa jadi kamu baru masuk sistem yang membungkam. Duh, ini pembahasannya makin berat nih. Oke, terima kasih Kak Angel. Dan masih ada yang mau gabung loh sama kita. Betul, sekarang udah gabung juga Kak Jenny, pengajar sastra dan editor antologi puisi. Halo Kak. Halo semua, aku tertarik dengan permainan bunyi dalam puisi. Bunyi kecing itu bukan cuma lucu, tapi fungsi ritmis dan menunjukkan kritik sosial. Dan itu juga jadi semacam pengingat bahwa perempuan itu sering dijadikan sebagai barang yang seringkali dinilai oleh standar orang lain ya. Betul, penggunaan repetisi dan citraan fisik yang kasar memperlihatkan realitas sosial yang menyakitkan. Oke, terima kasih Kak Jenny untuk beberapa menitnya. Oke, Kak Jenny udah pamit dari panggilan, tapi pembahasannya masih muter terus nih di kepala aku. Sekarang kita sudah terhubung dengan Kak Nicole, mahasiswa S2 yang tertarik dan meneliti sastra modern. Halo Kak Nicole. Halo, aku tertarik gimana dua puisi ini justru bersuara lewat bentuknya. Remi pakai kehampaan visual, Sinta pakai padatnya citraan dan suara. Jadi teknik tipografi dan gaya bahasa ini bukan estetika doang ya, tapi bagian dari makna. Betul sekali. Dan kalau dilihat-lihat, teknik itu mendukung isi dan sikap penyair. Itu yang bikin puisinya fokus dan kohesif. Oke, sekian menurut Kak Nicole tentang dua puisi ini. Emang beda ya kalau mahasiswa S2. Analisisnya udah beda kelas nih. Dan terakhir ada Kak Michelle, penyair sekaligus penulis esai budaya. Halo Kak. Halo, aku ingin menyoroti nada dan sikap penyair. Remi reflektif dan tenang, Sinta lebih agresif dan sinis dalam menyuarakan kritiknya, tapi dua-duanya tajam. Jadi sikap penyair bisa dibaca dari cara mereka memilih kata dan strukturnya ya? Betul, itu yang bikin puisi jadi kritik sosial, bukan cuma kumpulan kata indah. Tapi menurutku, dua puisi ini berhasil bikin pembaca mikir. Nah, jadi teman-teman, kita udah dengar 5 suara dari 5 narasumber keren kita. Dan yang bisa aku simpulkan, puisi itu nggak boleh diremehkan. Puisi yang kita kira sepele dan nyeleneh, justru bisa ternyata itu puisi dengan sejuta nilai di dalamnya. Benar-benar. Aku belajar bahwa puisi bisa sesingkat satu kata, tapi tetap meninggalkan kesan di hati pembacanya. Dan dari dua puisi ini, kita diajak menyelami sisi-sisi yang biasanya kita hindari tentang Tuhan dan tentang perempuan minoritas. Oke, sampai ketemu lagi di sajak sisi lain berikutnya. Dan yang pasti, puisi yang Lita bahasa nggak akan biasa-biasa aja. Dadah! 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 Dadah!